Yes, from today. Itu kali ya. Bahasa Inggris gue jelek. Abdullah Ahsan. Yes, from today. Assalamualaikum Mas Rian, tanya Bandung Bojonegoro udah jalan belum? Adik saya mau ke Bandung. Udah jalan, tapi penumpangnya masih sepi Bandung. Makanya kalian yang selama ini teriak-teriak Bandung naik ya. Bandungnya kurang terus penumpangnya. Mas Rian ada rencana mau buka lain ke Palembang nggak Mas? Enggak. Kalau mau main ke Palembang iya. Kalau buka belum. Assalamualaikum Mas Rian, masjid yang di sini untuk di garasi untuk umum apa untuk karyawan? Untuk umum, untuk karyawan, ya untuk semua lah. Masjid mana pernah pilih-pilih buat siapa-siapa. Buat siapa aja yang pengen sholat, pengen iktikaf silakan. Tapi ini bukan masjid balat loh ya, jadi nggak bisa dipakai Jumatan. Lama-lama ya. Apanya? Gua tak nyari uang. I was planning for Indonesia. Oh maksudnya dia pengen ke Indonesia, but couldn't be to COVID lockdown. Abdullah Ahsan. I think lockdown is over now. From today, you can try now. Mas kok Haryanto mayoritas banter-banter? Nggak banter-banter benernya. Normalnya masih gitu. Ya mereka kan nggak beli solar, nggak beli cor. Solar kan dicor. Mereka tol juga nggak beli sendiri semua. Jadi supir udah tinggal nyupir aja udah. Jadi jalannya ya normalnya bis gitu. Sampun dangu mboten nate sumerep datang terminal Pulau Gebang Mas, mugi ingkang dipanjenengan sehat dilanjari pun rezekinya. Amin Mas. Kemarin habis dari sana waktu pembukaan terminal. Mbak Alin jam segini masih belum buatin sarapan Mas, kok masih nemenin live. Lagi mijetin aku dari tadi loh, dia sambil mijetin kakiku dari tadi. Istriku tuh romantis banget tidur. Aku aja nggak peka. Nggak ada ritual sarapan di sini. Sini tuh nggak ada ritual sarapan. Adanya makan siang. Makan siang semua. Nggak ada ritual makan. Ya sarapan segede itu gimana kalau ada? Masih tanya. Udah. Bikin sendiri sarapannya pada bikin sendiri. Saila itu lagi senang-senangnya masak sendiri buat sarapan mereka. Jadi kalau makan mereka pengen makan tinggal masuk dapur mereka masak sendiri. Salam buat Mbak Alin Mas ya. Waalaikumsalam. Mujib tunggal menonton. Mas Mujib kemarin ke garasi ya. Kok nggak nyariin aku, nggak ketemu. Penasaran Mas istrinya mana kok nggak diajak live? Nggak mau. Tuh loh. Dah. Mas Rian mau tanya HR belum ada yang masuk Polres ya? Polres kan masih dikunci Mas. Tangerang masih nge-lockdown ngikutin Jakarta. Kok nggak kedengeran suara orang ngaji Mas? Belum, ntar jam 8-an kalau Senin biasanya. Tergantung yang ngaji, yang khataman, jadwalnya siapa. Ada yang suka datang habis subuh, pokoknya mereka tuh harus selesai mulai sebelum jam operasional dan selesai sore. Mas Rizky Alves, amin Mas. Muhammad Faiz, drama sama NS sebenarnya bukan drama sih. Aku kan udah bilang, aku sama Pak Han itu baik, luar biasa baik. Kalau enggak rumah makannya nggak boleh tak beli dulu, bisnya nggak boleh tak beli dulu. Baik. Jadi persaingan beliau itu pada saat itu, kalau aku menganggapnya dengan prasangka baik, dia cuma lagi melindungi eksistensi dia, itu aja. Itu self defense lah, aku nganggapnya. Jadi biasa. Sakit hati juga enggak, sama sekali enggak.
Mas nanti ketemuan Mas, saya di bus salju. Aku lagi di Kudus. Emang salju dari mana? Solo biasanya. Selatan. Terlihat lebih muda istrinya ya Mas. Banget. Dia udah punya anak 2 kembar itu. Di mana Dek? Yang lu dibilang anak kuliahan katanya Mas. Umur udah 30 padahal. Lu jangan senyum mulu sini. Pada kepencut sama lu malah lu DM mulu. Ini rese nih, cowok-cowok ya. Bini gue tadi semalam ngomong, Mas ini banyak yang titip salam buat Mas Rian, titip salam buat Mas Rian. Ngapain kalian tuh usaha begitu ngapain? Emang nggak bisa ngasih salam gue sendiri? Sengaja lewat bini gue loh. Nggak apa-apa. Dia tuh orangnya pemalu. Rumahku yang di sebelah selatan masjid Mas. Sebelah selatan masjid kan ada rumah 3 itu. Gede-gedenya hampir sama semua. Itu rumah adik, rumahku sama rumah Mbak Dewi, Dek Dewi. Ya sayang banget nggak bisa ketemu sampean Mas tiap hari kalau nge-live ada sampean. Kok sampean nggak nge-tag apa nggak apa gitu. Aku pas lagi masuk ke dalam itu. Padahal aku sempet di luar rame. Rumahku yang tengah sebelah selatan masjid tapi yang tengah. Mbak Alin terpesona itu Mas dengan penjelasan Mas ya. Dia kalau nggak terpesona nggak mau jadi istriku. Dari awal dia nolak aku tuh karena cuma ngeliat fisiknya doang mungkin. Iya gitu ya. Lu dulu nolak gua alasannya apa sih? Gua kurang ganteng apa gimana? Enggak. Apa? Apa karena lu udah punya pacar yang Kopassus itu? Bukan. Terus apa alasan lu dulu pertama nolak gua tuh apa? Anaknya bapak. Oh. Jadi Alin tuh dulu nolak gua pertama kali itu. Nggak mau jadi fitnah di keluarganya. Karena gua tuh dianggap dia orang yang kaya raya, orang yang sugih. Dia nggak mau. Makanya dulu gue ditolak. Tapi dari segi gantengan gimana? Gue udah masuk kriteria lu belum? Belum. Ya kenapa nggak jujur aja ngomong kurang ganteng gitu maksudnya gue? Apa gimana? Kok bisa itu? Rumah makan NS yang dibeli yang di mana Mas? Yang kali jaga itu Mas, yang di Cirebon itu kan bekas punyanya Pak Han itu Nusantara. Itu dulu dibeli sama Pak Haji 12M dulu. Enggak, 4 itu yang di sana, yang di Patok Besi. 12M, gue masih inget di DP nomor Bapak 2 diblong sama Agra. David di pisoi Bapak. Telepon. Empat itu yang di Gringsing. Empat itu yang di Gringsing, punya Mulyo Indah. Udah dibeli itu Yang mana? di Gringsing. Ya udah lah. Enggak, yang di sana Patok Besi udah ada yang beli belum? Belum. Ditawarin tuh. Ditawarin. Mana siapa yang mau beli? Mujib tunggal Kopassus lagi. Iya. Pacarnya Alin tuh dulu Kopassus Mas, cuman tugasnya di Aceh. Nah itulah. Jadi aku nih dulu karena tipe fighter ya kan, jadi seneng berusaha. Kalau udah jadi punya orang itu malah tambah seneng. Gitu kan? Di saat mereka lagi bertikai ya kan, kita masuk gitu loh. Caranya begitu. Masuk menawarkan pundak. Kembali ke live. Kalau kata Mbak Suyin, HM05 kurang ganteng Siti. Ganteng apa enggak kan tinggal yang ngerawat. Kok iri ya lihat Mas Rian sama Mbak Alin, apa daya aku yang jomblo? Ahmad S. Maharib. Aku kon jawab gitu. Mbak Alin aslinya mana Mas? Sama Kudus. Cuman kalau aku dari kecil dibawa ke Tangerang, Alin dibawa ke Solo. Ada jamaah sedang ngaji di dalam rumah sebelah masjid Mas Adem lihatnya. Iya, itu di Agus. Rumahnya di Agus. Mas kalau beli bus bisa kayak Pandawa nggak Mas? Mas kalau beli bus bisa kayak Pandawa nggak Mas? Maksudnya bi? Misalnya Mbak Alin situ rapi karo Kopassus saiki uripmu ning Aceh karo ulo. Heeh. Iya, kan aku pernah bilang kayak gitu dulu. Iya, ini kata-kataku sampean masih inget. Iya, untung lu sama gua. Coba lu ikut Rahmat dulu. Lu tinggal di Aceh udah masih. Tinggal lu sama ular tengah hutan. Ya udah. Anak-anak lu nggak bakal cakep-cakep kayak gini, yakin gue.
Udah deh, udah nggak usah dibahas. Ini bahas apaan nih? Mujib tunggal, alhamdulillah dapat jedengan mas. Kalau ikut Kopassus ditinggal-tinggal terus pasti mas. Iya, tinggal-tinggal terus. Sama aja. Ditinggalin. Citbit, waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin. Makasih banyak loh mas. Mas Rian lepas sombongnya. Iyalah, kalau kita berhasil memenangkan wanita itu sombong wajib. Sombong wajib. Karena kita kan jelek. Kalah rupo menang dungo. Bojoku men tak wirid setengah tahun mbok krasa mbok ora. Ya krasa kudune. Rahmat Hidayat, Rahmat, loh, langsung nyaut dia namanya Rahmat. Kebeneran namanya. Iya namanya dulu Rahmat juga, gue masih inget banget. Anak-anaknya cakep-cakep ikut tiru bapaknya apa tiru ibu ese. Ikut gua lah mas. Nggak mungkin ikut ibunya nggak begitu cakep, biasa aja. Tuh kan? Iya, iyain aja deh. Civic Vitek, selamat ulang tahun mas, panjang umur, amin amin, makasih banyak mas. Maulana Santri Asalafi, waalaikumsalam, sehat walafiat, amin amin, makasih banyak. Mas Haryanto kenapa nggak pakai karoseri Laksana, belum ada jodoh. Itu aja simpel. Kenapa nggak beli, kenapa nggak ketemu, jawab aja belum ada jodoh. Kalau udah dibikin jodoh sama Allah lah ketemu. Wah kopinya kurang ya. Kalian nggak ternyata ya. Wirid apa dukun mas? Tak mahabai biar tak wiriti. PO kapan lah gitu dong, emosi kira-kira lusa atau enggak Rabu lah. Pokoknya minggu ini lah nanti. Akhir minggu mungkin. Kalian kayaknya ngebet banget ya. Barakallah fi umrik mas Rian, sukses selalu mas, amin amin, makasih banyak mas. Mbak Alin, apa yang paling nyebelin dari mas Rian? Apa Lin? Apa yang paling menyebalkan dari gue? Banyak, yang paling apa? Nggak mau. Kok nggak mau? Nggak mau dikasih tahu, jangan dikasih tahu yang jelek-jelek, yang bagus-bagus aja. Nggak boleh ngomongin yang jelek-jelek katanya, yang bagus-bagus aja. Orang kalau udah rumah tangga nggak boleh ngomongin jelek suaminya tuh nggak boleh. Kamu kalau udah punya rumah tangga, suamimu mau sebrengsek apapun tuh nggak boleh keluar dari mulut kamu. Karena kamu menikah untuk Allah, karena Allah, bukan karena si cowok itu. Alin tuh dulu gitu. Kalau lagi punya masalah sama gue gitu, terus gue punya dosa gede sama dia gitu. Ntar kalau dia maafin, gue tanya kan, lu kenapa masih mau nerima gue, masih mau maafin gue? Jawabannya Alin tuh kayak gitu. Saya nikah sama kamu karena Allah, bukan karena kamu. Pakai bahasa Jawa halus dia jawab. Kalau nikah kalian jenengan keranten Gusti Allah, bukan keranten jenengan. Itu Alin istriku. Ini orangnya dari sini. Kalau ngomong kayak gitu, bisa kamu jadi dia. Pantesan saya tadi godain Mbak Dewi. Nah ini yang Kataman baru datang. Bagus. Ngopi Gus? Apa ngopi Sarah? Siang. Siam betul? Siam? Siam betul? Kayaknya kopi no? Lorone? Saya tak kayaknya kopi. Loro siapa? Saya pondok. Apa ten dalam? Apa ten dalam? Hah? Alhamdulillah. Mas adeknya apa jadi operasional juga nanti? Nggak ada yang punya fak di operasional selain aku. Nggak ada. Emang karena mereka pada nggak minat. Jadi adikku yang cowok itu di Agus itu sama aku gitu. Makanya kita suksesnya mungkin karena itu ya. Allah dari awal udah nerapin bapak ngedidik kita dari dua jalur yang berbeda gitu.
Jadi aku bener-bener nggak bisa jadi adikku dan nggak tertarik sama sekali. Adikku suruh kerja kayak aku juga nggak bisa dan nggak tertarik sama sekali. Makanya aku sama adikku super akur, super rukun, kompak, saling melengkapi. Arta, harga PO t-shirt, nah gitu dong emosi, harganya kisaran pinten mas, murah kok mas, aku ngambil untung paling sekitar 500-600 untung per baju, 500-600 ribu paling per baju, untungku lo ya, harga bajunya ntar nggak tahu. Biasanya ngopi neng gini mae warung kidul garasi mas. Langgananku itu. Amin amin amin. Yang khataman biasanya santri pondoknya I Mustamir Al Guroba. Ada pondok Quran di sebelah. Mas jadi punya tronton nggak? Suka-suka gue lah. Jadi apa enggak? Esok-esok wayai ngopi. Sehat mas. Sehat. Alhamdulillah sehat kok. Kakian nganggur tolong sasi. Mas untuk buka rute baru itu butuh biaya berapa mas? Rute baru maksudnya jalur baru. Kalau biaya ngurus trayek itu murah benernya. Murah. Pengadaan unitnya aja paling. Sama persiapan lapangannya. Nur Nuzkaci Tekong. Oh pasti, tenang aja. Ntar kalian tak tawarin mau ukuran apa. 15 XL, 10 XL, 5 XL bisa. Lintang Nino pamit rien mas, Ajeng Budal Makario, monggo mas. Silahkan. Makasih banyak udah ditemenin. Wes oleh pirang bungkus sudutnya mas setengah lah. Orang tadi tinggal setengah. Mbak Alin paling sebel kebiasaannya Mas Rian ngerokoknya paling. Mungkin? Enggak lah. Alin itu aslinya paling sebel kalau aku lagi ngegodain cewek tuh paling sebel dia. Mas kalau jadi PO kaos warna hitam aja atau ada varian warna lain? Kayaknya bagus kalau hitam. Soalnya kata-katanya kan nah gitu dong emosi. Pesannya kan kegelapan. Bisa mancing provokasinya orang kan. Mas dulu ada penamaan Haryanto Putri, alasannya apa? Aku udah sering jawab benernya. Haryanto Putri itu konsep pariwisata yang dulu pernah dibikin sama bapak. Jadi bapak pengen punya bis wisata 1-2 dulu. Terus dikasih nama Haryanto Putri buat ngebedain aja aslinya. Karena kan nggak mungkin Haryanto Jaya, Haryanto apa gitu. Pasti ntar nanyanya kenapa namanya itu. Cuman itu aja pembeda konsep. Tapi berhubung kebutuhan regulerku masih banyak, bisa tak colongin terus tak jalanin akap. Jadi nggak jadi-jadi. Monggo guys. Rama Julio, Mas aku nanti malam tak main teng garasi nggih jenengan teng griya napa mboten? Di rumah insya Allah aku hari ini nggak ada acara kemana-mana. Main dong. Kalian nggak ya? Ini nggak jalan sih komennya. Hah? Mas kalau misalkan beli bis XHR terus belum punya trayek akap parwis apa boleh titip di HR dulu untuk jalan operasional pakai trayek HR yang udah ada? Kalau beli dari kita buat jalan akap nggak boleh mas, nggak boleh. Tapi kalau untuk wisata kita bantu, kita pantangan soalnya. Akap nggak boleh diganggu sama siapapun, nggak boleh kecampuran sama
pihak manapun. Kalau wisata nanti kita bantu. Aku kemarin main ke garasi kok nggak ada Mas Rian ya? Nggak ketemu, bukan nggak ada. Ketemu sama aku tuh harus ada jodoh. Kalau nggak ada jodoh nggak ketemu. Ngoten ya dah? Ayo. Disubuh kalau enggak. Ayo. Coba kalau ketemunya habis jamaah apa habis subuhan pasti ada. See you every time. Stiker saran armada kalau bisa dikasih stiker keselamatan di bagian belakang, Mas, utamakan selawat, jadi orang yang di belakang pada bisa. Semua armada kita belakangnya udah selawat semua. Itu sebenarnya sebagai pengingat dan hati-hati. Orang kalau baca pasti, orang nggak bisa baca Al-Quran pun, aku yakin ngelihat tulisan selawat itu tahu kalau itu selawat. Dan mereka pasti berpikir sejenak buat ngebaca. Kamu tak kasih tahu ya, nih kenapa kok Pak Haji gila-gilaan sama sholawat. Manusia ini suruh lepas dari dosa tuh nggak bisa loh, Mas. Nggak bisa, nggak kiai, nggak ulama, ya mungkin wali-wali yang kita nggak tahu yang bisa bener-bener lepas dari dosa. Tapi pada dasarnya manusia tuh nggak ada yang bisa, nggak ada manusia yang bisa lepas dari dosa. Orang kita keluar rumah aja ngeliat paha orang udah sering, kan dosa tuh, ya kan? Intinya besok kalau di akhirat ini semua orang udah mungkin 99,99% masuk neraka semua, Mas. Nggak kiai, nggak orang biasa, nggak kita, semua pasti karena kita punya dosa gitu. Nanti kenapa, apa hubungannya sama sholawat? Karena nanti yang bisa menyelamatkan kita cuman Kanjeng Nabi tok. Makanya kenapa orang bilang syafaatnya Rasulullah itu bener-bener berharga dan bermakna, karena memang cuma Rasulullah tok, syafaatnya beliau tok yang bisa masukin kita dan mencegah kita masuk neraka. Jadi gimana kamu nggak wajib cinta sama Rasulullah? Gimana kamu bisa nggak ngerasa wajib cinta sama anak cucunya Rasulullah kalau cuman dia satu-satunya besok yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Itu loh. Paham kali ya? Kenapa Pak Haji, keluarga kita selama ini cinta sama semua habaib, cinta sama Rasulullah, bener-bener ngalahin dari cinta kita sama dunia, sama anak istri kita. Karena itu. Buka dari sini. Bang, ini jangan berdepan. Hah? Ini. Pun. Aturan deh. Iya. Nah, coba buka enggaknya Alfamaret Paham ya? setengah itu. Sampai situ paham ya? Mas PO udah jalan lagi kayak biasa kapan ya? Udah mulai jalan, cuman emang karena tingkat okupansi penumpangnya baru 40%. Dari sejak dibandingin sebelum corona lah. Udah meningkat hampir setengah. Ya sedoain aja semakin membaik. Ntar kalau udah di 90%, 100% mungkin syukur-syukur kita udah normal kayak biasa. Syafaat Al-Quran, Mas, iya bisa juga. Tapi lebih mudah mencintai Rasulullah daripada mencintai Al-Quran. Kenapa bilang kayak gitu? Karena Al-Quran harus dikaji, belajarnya juga lama, ya kan? Nggak bisa dibaca asal-asalan. Makanya beruntung banget orang-orang yang hafid-hafid itu. Mereka menghafalkan Quran tuh sama kayak nikahin Al-Quran di dunia. Dorvel Bima Gofara, iya itu, makanya manusia itu perlu sadar di situ. Padahal nggak sadar aja sih, ngentengin. Padahal orang mati lampu aja udah bingung ya. Mati lampu 10 menit bingung. Besok kalau di kuburan kayak apa? Kekal cuy, sampai kiamat. Sekali-sekali ngadain selawat bareng Habib saya di garasi. Pernah, kamu nggak pernah lihat fotonya bapak sama Habib saya? Pernah. Habib saya itu kalau kita lagi santunan yatim biasanya suka datang setiap 1 tahun sekali. Cuman beliau itu kalau datang nggak mau disuruh ngumumin, ngeworo-woroin nggak boleh sama dia, sama Habib saya. Ada foto-fotonya kan? Nggak boleh karena ntar rame pasti jadinya, ngeganggu aktivitas kita.
Habib Syekh yang nggak mau diumum-umum. Hanya cara bikin dosanya yang berbeda. Iya mas, betul. Kita udah hidup dibaik-baikin aja nih. Kamu jaga hati-hati, tidurmu bu, hati-hati 100%. Gak bisa lepas dari dosa, gak bisa. Cuman kalau di kitab hikam kayak kemarin yang kita ngaji itu, lebih baik manusia yang berdosa setiap hari, tapi tobatnya juga setiap hari. Setiap dia ngelakuin dosa tobat, setiap dia ngelakuin dosa tobat, dibandingkan orang yang selalu berdosa terus-terusan tanpa takut sama dosa itu. Jadi nggak pernah tobat, nggak pernah apa, nikmatin aja terus dosanya. Tuh. Mas Rian butuh tukang nggak? Mas, aku lulusan SMK jurusan teknik pengecoran logam. Tukang apa nih mas? Hah, Gus. Sana gue gak open aja tuh. Mas, kapan kalau naik PO Haryanto bisa normal turun di tempat yang dituju? Kalau pemerintah nggak nyabut Pergub 47, ya berarti sampai tanggal 18. Tapi pemerintah hari ini sudah ngebuka Kampung Rambutan, Kalideres, sama Priok. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu kalian lebih dekat lagi. Mas, gimana tanggapannya yang kemarin kayak ada yang sewot pas lebaran karena HR ngadain halal bihalal di garasi? Biasa aja lah mas, namanya orang. Dia nggak sewot sama kita, mungkin karena dia mau ngadain apa di rumahnya, ditentang apa gimana. Yes, itulah kalau bahasa meme sekarang, iri bilang bos. Tapi sia-sia lah, terlalu sia-sia hidup kita kalau kita ngurusin yang begituan. Mending kita pakai nge-live gini kan, ngomongin yang indah-indah, buat ngeliat yang enak-enak, ngomongin yang baik-baik, kan malah lebih enak, malah dapat pahala. Kenapa sayang? Mas, oli bus HR mobil ya beda ya. Oli bis sama oli mesin mobil biasa beda. Priuk belum bisa Mas Rian. Priuk mulai hari ini sudah bisa. Kemarin Pak rapat di Kemenhub. Kemarin baru semalam. Tapi nggak tahu realisasinya. Hari ini harusnya statusnya sudah dibuka. Mungkin mereka butuh persiapan sehari 2 hari. Kiki, Mas mau tanya, untuk mantan karyawan yang dulu dibesarkan HR tiba-tiba mengkhianati HR, contohnya banyak orang yang mengkhianati. Saya nggak pernah ngerasa punya pengkhianat, karena nggak ada karyawan saya yang pindah. Kalau pecatan saya banyak, kalau pecatan kan berarti udah saya buang. Kalau buangan dari sini, desersi dari sini, lah kenapa harus dibilang berkhianat? Enggak lah, mereka mencoba nyari nasib di tempat lain kan berarti. Kecuali kalau karyawanku di sini baik-baik di sini, nggak ada masalah, tiba-tiba pindah. Nah itu baru beda lagi, itu baru bisa dibilang pengkhianat. Tapi kan nyatanya nggak ada satupun. Semua yang pindah pecatan semua. Kira-kira kapan mulai normal duduk kayak dulu Mas, 1 orang 1 bangku? Udah dari dulu. Haryanto nggak ada perubahan soal itu, masih jalan aku 1 orang 1 bangku. Karena mereka tak tawarin kamu mau harga tiket PSBB apa tiket uslah, mereka milih tiket uslah aja, ya sudah. Mas, kok kalau turun Pulau Gebang ada karantina ya Mas, katanya new normal. Pulau Gebang itu bukan karantina tapi pendataan. Jadi kalau yang kemarin ketangkep dibawa ke Pulau Gebang, mereka cuma didata doang, udah gitu dipulangin, dilepasin. Mas, pakai dalu jam pinten selane jenengan di atas jam 8 atau di atas jam 9 aja. Selagi. Kalau pengen ngobrol lama, sampai pagi juga tak temenin kayak kemarin tuh. Yang orang Pati bertiga sampai subuh. Rudi, Mas Rian, aku nggak nerima karyawan dulu Mas. Operasionalku masih pulih 40%. Baru pulih 40%, belum bisa.
Kalau di HR ada jam sosteknya nggak mas? Nggak ada. Karyawan nggak bisa diikat sama jam sostek kalau yang kru. Kesehatan ada. Kalau jam sostek nggak ada, karena kan mereka bukan karyawan tetap mas. Kru itu pada dasarnya karyawan borongan. Hari ini mereka diterima, besok mereka keluar, tak keluarin bisa, nggak ada ikatan. Tapi kalau staf kantor ada semua. Sama-sama. Untuk nasib driver Parwis bagaimana mas? Di saat-saat pandemi tugas kita itu mikirin mereka masih bisa makan semua. Udah. Kayak gimana caranya? Yes. Apa yang dilakukan Pak Haji selama ini? Oh sekarang udah normal mas, 1 orang 1 bangku. Dari awal aku normal terus. Jadi Haryanto hari ini apa dari awal kemarin, dari tanggal 24 April jalan 30 bis per hari, sekarang udah 60-an bis per hari, udah pulih 40% yang berarti sekarang. Itu penumpang satu-satu semua, penuh semua. Nggak ada yang 21. Assalamualaikum, mau ngelamar kerja jadi kru HR nanti. Muhammad Ramadhani, waalaikumsalam mas. Mari mau bawa teh, mas tak geser-geser nggak apa-apa. Mas, maaf untuk gajian kru bus ternyata kalau dari gaji pokok itu berarti hampir sama ya mas sama pekerja harian lepas kalau nggak ada tambahan dari barang-barang paketan. Iya, mereka bayarannya 200.000 1 PP. 1 PP itu berarti 2 hari. Makanya kru armada itu kita kasih tambahan paketan bagasi. Karena kalau nggak gitu nggak cukup mereka memang. Makanya kalau di PO lain kan bagasinya paruan. Ada yang ikut kantor, supirnya dikasih komisi doang. Cuman Haryanto aja yang bagasi diiklasin buat kru. Karena kita tahu mereka kurang. Selamat pagi Mas Gaji, sehat, salam sehat. Ari Bratayuda. Selamat pagi, waalaikumsalam, sehat terus Mas sampean. Anaknya berapa Mas Rian? 4. Yang pertama kembar udah SMA. Katanya di karantina di Rawamangun, itu teori aja. Realisasinya cuma didatain aja di Rawamangun, terus dipindah ke Pulau Gebang, terus dipulangin. Dipulangin ke tujuan dia, bukan ke kampungnya lagi. Menurut Mas Parwis kapan normalnya ya? Parwis itu susah Mas, susah. Karena apa? Karena hubungannya sama tempat-tempat pariwisata. Sekarang kalau tempat pariwisata mau dibuka, berarti pemerintah harus secara resmi bilang kalau corona itu udah nggak ada. Karena gimana ngontrolnya tempat pariwisata? Social distancing nggak mungkin bisa, ya kan? Makanya susah. Jadi terlalu deket sama ranah politiknya pemerintah untuk dunia wisata itu. Beda sama akap. Ya, tapi kita doain aja lah mas, semua semoga semakin membaik karena aku kan juga ada wisata juga. Bisa berdoa aja lah saat ini untuk anak-anak pariwisata. Tapi kita masih berjuang terus buat pariwisata. Termasuk dengan bersifat normalnya aku, bukan new normalnya. Bentuk kampanye normalku itu aslinya juga untuk membantu wisata juga. Dengan aku berteriak normal berarti aku menganggap kalau corona ini udah nggak ada. Wes gitu aja. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ntar dunia pariwisata nggak bisa buka-buka. Assalamualaikum mas, salam dari Pringsewu Lampung. Mas itu yang jalan 60 bis per hari apa dikasih stiker dari Kemenhub semua? Enggak. Karena stiker jatah kita cuma dapat 20 dulu. Sisanya enggak. Kan PSBB-nya sudah selesai mas. Dan perhubungan nggak mungkin bikinin stiker buat satu perusahaan dikasih 100, jalanan 100 dikasih 100, nggak mungkin. Mereka bikinnya terbatas. Jadi itu cuma buat syarat aja kalau perusahaan itu bisa jalan.
Jadi stiker itu ngewakilin satu perusahaan. Mas nggak tidur ya? Tidur. Tempat pengobatan yang ngeluarin darah dari kepala. Oh, yang dicantuk, dirajek mas. Cantuk namanya. Amin amin. Silakan. Bang, boleh hunting ke garasi HR? Boleh. Boleh. Aduh. Apa ya? Mau sarapan apa? Tadi udah minum tadi. Udah mau pinjemin lagi. Ada mau panggil? Ucapan selamat bulan Ramadan. Ada solusinya nggak mas buat supir pariwisata misalkan kayak dikasih jalan akap? Untuk di PO Haryanto ada, boleh kita tawarin. Kalau yang di lain-lain kita nggak tahu. Mas, apa pencatatan aparat boleh kerja di HR? Boleh. Kita tuh nggak pernah menilai masa lalu orang. Hidup kan untuk masa depan, bukan masa lalu. Asal orangnya udah tobat, mau hidup dengan baik. Karena ikut Pak Haji itu mas, kalau hati kamu nggak bersih, nggak lurus kerja kamu keluar sendiri pasti. Nggak tahu ada aja masalah yang bikin kamu keluar dari sini. Itu salah satu cara Allah melindungi perusahaan ini kayak gitu dari dulu. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak bener di sini cara kerjanya, itu mereka tersingkir sendiri mas. Tersingkir sendiri. Ada aja masalah. Entah keberungsung apa gimana, kabur dari sini lah, yang apalah. Izin tanya nih Pak, kalau penumpang turun Pekalongan, harga tiketnya apa ikut akhir? Ya iya, kan Solarku ikut paling akhir mas. Iqbal Ma'ruf, makasih banyak. Amin amin. Ali bin Abi Thalib. Ya. Mas Rian kapan ngeluarin konten YouTube lagi? Ini hari ini insya Allah yang part 2 keluar ya. Kemarin si Wagijo tak telepon. Pada pengen lihat lu. Kalau mau turun Brebes atau Tegal, waduh.